menuju Masjidil Haram. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama terjadi pada bulan Sya'ban, tepatnya di tahun kedua Hijriyah, Sya'ban 2 Hijriyah, dan ditandai dengan turunnya satu firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diabadikan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 144. Saat itu di mana Allah Subhanahu wa taala selalu melihat wajah kekasihnya, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu diangkat dan dihadapkan ke atas langit. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh wahai Muhammad, kami telah melihat wajahmu engkau hadapkan kepada langit. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka pasti akan kami palingkan, akan kami gantikan, akan kami alihkan kiblat yang engkau ridhai. Lalu apa yang terjadi sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkanlah wajahmu kepada Masjidil Haram. Ini artinya sebuah pelajaran besar bagi kita umat Islam, yaitu bahwa kiblat pertama umat Islam sejatinya bukanlah Masjidil Haram, bukanlah Ka'bah yang ada di kota Mukarramah, kota Makkah yang suci tersebut, tetapi sejatinya bahkan dijelaskan oleh para ulama, Rasulullah dan para sahabat kurang lebih telah melaksanakan salat dan menghadap ke Baitul Maqdis sebagai kiblat yang pertama selama 16 atau 17 bulan, atau bisa kita sebut lebih dari 1 tahun lamanya. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan salah satu hikmah ini terjadi ketika Allah mengganti, memalingkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram adalah menguji ketaatan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah yang merupakan Rabbnya, dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan untuk mereka semua di zamannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hal keutamaan yang penting yang wajib juga diketahui oleh umat Islam di bulan Sya'ban ini adalah ada peristiwa besar yang terjadi di malam pertengahan bulan Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, sebagaimana yang disebutkan baginda Rasul dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yattali'u Allahu ila khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban, bahwa Allah akan melihat kepada seluruh makhluk-makhluknya di malam pertengahan bulan Sya'ban. Apa yang hendak Allah lakukan pada malam hari itu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Fayaghfiru li jami'i khalqihi, maka pada malam hari itu setelah Allah melihat makhluk-makhluknya, Allah akan memberikan ampunannya kepada seluruh makhluknya. Namun rupanya Rasulullah menjelaskan ada orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban. Siapakah mereka? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa limusyrikin aw limusyahinin, kecuali 2 perkara, yaitu hamba-hambanya yang telah melakukan kesyirikan, dan yang kedua orang-orang yang telah melakukan permusuhan di tengah kaum muslimin. La haula wala quwata illa billah. Maka mari sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Sya'ban ini mari kita bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus pertaubatan dari dosa kesyirikan yang mungkin telah kita lakukan tetapi tidak kita sadari. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan telah mengajarkan kita doa untuk berlindung dari kesyirikan. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuh wa astaghfiruka lima la a'lamuh. Ya Allah, aku meminta kepadamu, lindungilah aku dari seluruh perbuatan dosa syirik yang aku ketahui, bahkan aku memohon ampun kepadamu ya Allah dari dosa syirik yang telah aku perbuat
tanpa sepengetahuan diriku. Allahu Akbar. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hal yang kedua, jika ada di antara kita hingga hari ini sedang bermusuhan kepada sesama saudari kita, apakah karena harta warisan ataukah hanya karena candaan sepele atau hal-hal lainnya, maka mari berlapang dada. Mulailah dengan memohon maaf kepada saudari kita agar kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya di malam nisfu Sya'ban yang beberapa hari lagi, beberapa malam lagi akan terjadi. Dan semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang Allah ampuni dosa-dosanya di malam itu ketika malam itu tiba. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun ada satu hadis yang memberikan pesan menohok kepada seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam hadis tersebut Rasulullah mengingatkan kita semua agar kita tidak tergolong orang-orang yang lalai di bulan Sya'ban. Nabi menjelaskan kepada para sahabat tentang bulan Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana dzaka syahrun yaghfulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan." Ketika baginda Rasul ditanya oleh Usamah bin Zaid, "Wahai Rasul, aku belum pernah melihatmu melaksanakan puasa sunnah di bulan-bulan sebelum bulan Sya'ban atau selain bulan Sya'ban. Kenapa engkau melakukan itu, wahai Rasul?" Rasul lalu menjawab, "Ini bulan kebanyakan orang lalai di dalamnya. Karena mereka lebih perhatian di bulan Rajab yang termasuk 4 bulan haram. Mereka lebih perhatian kepada bulan yang agung yang telah ditunggu 11 bulan lamanya, yaitu bulan Ramadan. Tetapi bulan yang terjepit antara Ramadan dan Rajab, yaitu bulan Sya'ban, banyak orang yang lalai di dalamnya dan tidak memperhatikan amal solehnya di dalam bulan Sya'ban ini." Maka lewat hadis ini Rasulullah memberikan kemudian pesan kepada seluruh umatnya, "Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin." Bahkan di bulan ini, bulan Sya'ban, merupakan bulan di mana di dalam bulan itu Allah angkat amalan-amalan hambanya. Maka pastikan sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pastikan diri kita berada di antara orang-orang yang melakukan amal saleh ketika Allah hendak mengangkat seluruh amalan-amalan hambanya dari muka bumi ini. Bahkan Rasulullah mengingatkan kita semua di akhir hadis ini, "Wa ahabbu an yurfa amali wa ana shaimun." Dan sungguh aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat menyukai ketika Allah mengangkat amalanku dan aku sedang dalam keadaan berpuasa. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran berikutnya dari hadis ini adalah Rasul mengajarkan kita untuk mari sama-sama berlatih puasa sebelum datang bulan Ramadan. Laksanakan puasa-puasa sunnah sebelum datang puasa yang wajib. Begitu besar pahala yang akan Allah berikan kepada kita bagi kita yang melaksanakan ibadah puasa-puasa sunnah. Bukankah kita mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang begitu besar pahala puasa sunnah? "Man shama yawman fi sabilillah." Siapa hamba Allah Subhanahu wa taala yang melaksanakan 1 hari puasa saja di jalan Allah Subhanahu wa taala, ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifan. Maka keutamaannya adalah Allah akan menjauhkan diri orang tersebut dari api neraka sepanjang perjalanan 70 tahun. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di antara penyebab hamba-hamba Allah mendapatkan syafaat di akhirat kelak, yaitu adalah ibadah puasa yang sunnah maupun yang wajib. Begitu juga dengan Al-Quran. As-siyamu wal Quranu yashfa'ani. Ibadah puasa dan tilawah Al-Quran, sesungguhnya keduanya dapat memberikan syafaat kepada seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari khutbah yang singkat ini, izinkan kami mengajak diri pribadi kami dan kita semua untuk mari menghidupkan, untuk mari melatih diri kita, memakmurkan masjid-masjid kita dan memakmurkan rumah-rumah kita dengan memperbanyak ibadah sunnah puasa, dengan memperbanyak tilawah Al-Quran, agar ketika Ramadan tiba
kita telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya yang betul-betul siap menyambut bulan yang suci, yang menjadi penyebab kita dikeluarkan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka. Semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat untuk diri pribadi khatib dan kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الواحد القهار غافر الذنوب لمن تاب واستغفر والصلاة والسلام على محمد المصطفى المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يقول الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان وزمان. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين وارزقنا الصلاة فيه قبل الممات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والفحشاء والمنكر والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا وعن جميع البلدان المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وبارك لنا فيه. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع العزيز والقهار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.